Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan Surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 10 ayat 23 dan 24 dengan tajuk ini, kebebasan yang lebih bermakna. Mari kita baca dari ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Kita bebas melakukan segala sesuatu, benar. Tetapi kita harus menjadi orang bijak. Kita harus tanya diri sendiri. Apa yang saya lakukan itu, adakah ia berguna? Apakah ia membangunkan iman saya? Dan yang terpentingnya, adakah ia memuliakan Allah? Ingatlah nasihat Paulus di dalam ayat ini. Bukan segala sesuatu berguna. Ya, begitu juga bukan segala sesuatu membangun. Tuhan memberikan kepada kita kebebasan, bukan untuk disalahgunakan. Kita tidak boleh menggunakan kebebasan kita untuk berbuat dosa lagi. Kita sudah merdeka. Ya, tetapi bukan merdeka untuk berbuat dosa. Seperti Yesus memberitahu perempuan yang ditangkap basah. Selepas Yesus mengampunkannya, Yesus memberitahu perempuan itu, jangan berbuat dosa lagi. Kita harus menjaga kebebasan kita supaya tidak tersandung dengan kebebasan kita sendiri. Walaupun bebas, kita harus tetap hidup dalam keadaan berjaga-jaga. Amin. Kebebasan yang terjaga adalah seperti seekor domba yang mahu membebaskan diri dari kumpulan kawanannya. Ya, mungkin dia rasa muak bersama dengan kawanan dombanya. Mungkin dia rasa muak sudah mendengar suara gembalanya. Jadi sekarang dia mau bebas. Dia mau bebas merayau di tempat lain. Jadi dia pun keluarlah dari kawanan dombanya dan pergi jauh. Dia sudah bebas dan bersendirian. Tetapi adakah dia selamat? Tidak. Domba itu bukan saja akan sesat, tetapi akan menjadi mangsa kepada serigala-serigala yang ada di luar sana. Saudara, walaupun kita bebas, kita harus tetap hidup dalam keadaan berjaga-jaga. Amin. Pada suatu ketika, saya ada ketagihan handphone gaming dan sangat suka menonton movie. Maka saya menghabiskan banyak masa terkurung dalam bilik saya sendiri, menghibur diri sendiri. Tetapi saya disedarkan betapa banyak jam masa yang telah saya bazirkan. Dan saya tidak mendapat apa-apa manfaat yang membangunkan saya. Semua ini telah menjadikan saya seorang yang self-centered. Malah semua ini walaupun adalah penghiburan, tetapi telah menjadikan saya lebih lemah dalam kerohanian saya. Kegairahan saya untuk beribadah berkurang dan kepekaan kerohanian saya menjadi lemah. Maka saya mengambil keputusan untuk memberhentikan sepenuhnya semua kegiatan handphone gaming, scrolling, dan menonton movie. Haleluya, puji Tuhan. Saya mendapat kelepasan dari semua ketagihan itu dan benar-benar mengalami penyucian, penyucian
dari segala toksin-toksin media. Haleluya. Dalam 2 Korintus bab 7 ayat pertama berkata, marilah kita menyucikan diri. Menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Haleluya. Ya saudara, kebebasan ada hadnya. Dan kita perlu mengawalnya supaya tidak membinasakan diri sendiri. Ya, kebebasan adalah anugerah Tuhan. Ya, kita harus bertanggung jawab ke atas setiap pemberian Allah. Ya, menjadi pengurus yang baik, melakukan apa yang baik, yang benar, dan yang memuliakan Allah. Satu cara kita menggunakan kebebasan kita dengan berguna adalah apa yang Paulus katakan dalam ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kita juga harus menjaga kebebasan kita supaya tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain. Kita harus memikirkan orang lain, yaitu kebebasan kita bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kita juga harus menggunakan kebebasan untuk kepentingan orang lain supaya dapat membangunkan satu sama lain. Amin. Inilah yang Paulus lakukan. Dalam bab 9 ayat 19 sebelum ini Paulus berkata, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Saudara, Paulus seorang yang bebas, namun sanggup menjadikan dirinya hamba dari semua orang. Wow. Adakah sesiapa dapat mengucapkan kata-kata seperti ini ya? Menjadi hamba dari semua orang dan mencari keuntungan orang lain, bukan keuntungan diri sendiri. Siapa yang boleh mengucapkan itu? Ya saudara, Paulus mengikut jejak Yesus. Yesus datang sebagai manusia, membatasi dirinya untuk hidup bersama-sama manusia. Bukan untuk dilayan, tetapi untuk melayan. Yesus sanggup mengetepikan kemuliaannya, kepentingan dirinya, untuk datang menjadi penebus manusia. Ya saudara, pakailah kebebasan kita untuk melayan orang lain, menjadi hamba dalam pelayanan. Dan ingatlah untuk menjaga kebebasan kita dalam kekudusan Allah. Ingatlah ya tanggung jawab kita dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama ini. Untuk menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, Allah Bapa yang kami sembah, kami puji, dan kami tinggikan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah memerdekakan kami, memberi kami kebebasan melalui anugerah keselamatan-Mu. Kami tidak perlu lagi hidup terikat kepada apa-apa lagi. Haleluya. Kami tidak mau lagi hidup yang terikat, terutamanya kepada perbuatan dosa dan perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tolong kami Bapa untuk sentiasa hidup berjaga-jaga terhadap semua tarikan-tarikan dunia, terutamanya pengaruh halus yang akan melemahkan iman dan kerohanian kami. Ya Bapa, tolong ingatkan kami untuk melakukan perintah-Mu dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama, yaitu tanggung jawab kami untuk menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kami dalam takut akan Allah. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.